Ya, teman-teman, aku minta maaf atas segala kesalahan dan khilaf aku. Kalau misalkan di setiap video aku ada kata-kata yang kurang berkenan untuk kalian. Aku bukan seorang ustazah, aku cuman wanita biasa. Di sini aku membuat video ini tuh untuk cuma untuk berbagi sharing pengalaman aku seputar hijrahnya aku. Mungkin aja di antara kalian semua ada yang sama seperti aku dulu, maksudnya wanita yang yang basicnya tuh kayak Islam KTP gitu, yang orang tuanya nggak pernah ngajarin agama lebih dalam lagi, atau yang bener-bener aku banget lah. Maksudnya aku tuh orangnya yang dulunya aku tuh suka musik, aku suka ngomong sembarangan, ibadahnya aku nggak bener, terus yang aku nggak tahu apa-apa tentang agama. Pokoknya segala sesuatu yang kayak aku banget lah. Aku tuh memang bener-bener kayak banyak dosanya gitu loh teman-teman. Aku kan tempatnya khilaf dan kesalahan ya, maksudnya manusia itu tempat khilaf dan dosa gitu. Jadi mohon dimaafkan jika di setiap video aku agak-agak banyak-banyak berbelit-belit ngomongnya, karena susah juga ngomong di depan kamera teman-teman. Aku nggak biasa ngomong di depan kamera, tapi aku berusaha menyampaikan sesuatu yang mungkin kalian sepengalaman gitu sama aku, dan mungkin kalian juga sama-sama ingin berjuang seperti aku memulai hijrah gitu kan. Jadi teman-teman, kalau misalkan dosa itu ada baunya, mungkin aku tuh sangat berbau, mungkin berbau busuk atau berbau apalah gitu teman-teman. Intinya nggak bakalan ada yang mau duduk bersamaku, yang mau bertetangga sama aku, yang mau berteman sama aku. Kalau dosa itu berbau, mungkin aku sudah berbau banget teman-teman gitu. Jadi tapi aku berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, walaupun cuman sedikit gitu, misalkan cuman dari cerita pengalaman aku, sharing-sharing kayak gitu. Intinya aku di sini hanya mau mengajak kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Maksudnya contoh dari diri aku yang nggak bener-bener kayak gitu. Maksudnya ayo kita hijrah sama-sama. Hijrah itu harus disegerakan, karena hijrah itu adalah suatu kebaikan yang setan itu akan menghalang-halangi kita kalau misalnya kita tuh menunda-nunda kebaikan kayak gitu teman-teman. Jadi aku berharap sama kalian semua yang nonton video aku, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya di video aku ada beberapa kata aku yang kurang tepat, kurang berkenan, ya agak-agak agak-agak rumit, mungkin kalian nggak ngerti gitu, karena aku juga apa adanya gitu teman-teman. Kalau aku ngomong aku nggak bisa di setting gitu, kayak gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Allah selalu menjaga kalian dan melindungi kalian dimanapun kalian berada. Semoga Allah memudahkan urusan kalian di dunia dan di akhirat, karena seseorang yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, insya Allah Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Amin. Semoga kita juga jadi salah satu golongan manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Di video kali ini teman-teman, aku mau share sama kalian tentang apa hijrah itu harus pakai cadar gitu ya teman-teman ya. Apa hijrah itu harus pakai cadar? Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya nggak harus pakai cadar teman-teman gitu ya. Hijrah itu nggak harus pakai cadar. Sebenarnya apa sih hijrah itu teman-teman? Kalau menurut kalian? Kalau menurut aku, hijrah itu adalah kita menjadi lebih baik dari sebelumnya teman-teman. Dari waktu ke waktu kita menjadi lebih baik, dan kita itu berusaha untuk lebih hati-hati lagi dari sebelumnya gitu teman-teman. Jadi hijrah itu nggak mesti pakai cadar. Ini aku kenapa aku pakai cadar, karena memang alhamdulillah aku lebih nyaman pakai cadar, dan ini suatu kebutuhan bagi aku gitu.
ya teman-teman. Jadi buat kalian semua, teman-teman aku yang aku sayangin karena Allah, jadi hijrah itu nggak mesti pakai cadar teman-teman. Kalian bisa pakai masker, atau nggak pakai masker atau nggak pakai cadar juga nggak apa-apa teman-teman. Memang apa sih syarat syaratnya, apa namanya, bukan syarat untuk apa namanya, hijrah itu gimana ya? Aduh belibet, sorry. Jadi kayak gini loh, syarat hijrah itu bukan pakai cadar teman-teman ya. Syarat hijrah itu adalah apa sih? Nggak ada syaratnya kan? Jadi cuman kita yang biasanya melakukan banyak kesalahan, yang biasanya melakukan banyak dosa kayak gitu teman-teman, lagi berjuang, lagi berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya mungkin kayak aku dulu gitu, nggak pernah pakai kerudung gitu kan. Aku berusaha untuk pakai kerudung gitu, karena semenjak aku tahu di ayat Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 59, kalian nanti bisa cek sendiri di Al-Quran ya, bahwa perempuan itu wajib menutup auratnya. Seperti apa yang menutup auratnya menurut Al-Quran? Itu kan Al-Quran itu kan perintah Allah ya, gitu kan. Maksudnya kayak gini loh teman-teman. Kadang tuh kita sama orang tua kan takut, sama bos kita mungkin takut, sama guru kita takut, sama ustadz takut gitu ya. Kenapa sama mereka takut, sama Allah kita nggak takut gitu? Padahal kalau misalkan sama bos, mungkin kalau misalkan sama bos nih nggak boleh pakai kerudung, mungkin sekuensinya kita cuma dipecat gitu dari pekerjaan gitu kan. Terus kalau misalkan sama orang tua kita nggak boleh pakai kerudung gitu, ya paling apa sih, tapi masa iya sih orang tua nggak bolehin kita pakai kerudung? Tapi misalnya ada gitu ya orang tua yang nggak bolehin kita pakai kerudung, apa ya, paling orang tua cuma ngomel-ngomel, marah-marah, atau ya apa namanya, berkomentar yang pedes-pedes kayak gitu teman-teman. Tapi ini tuh perintah Allah langsung gitu teman-teman, ya kan. Di surat Al-Ahzab ayat 59, ayat yang pertama aku temuin pada saat aku pengen hijrah gitu, itu tuh yang kayak gini, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan saudara-saudara perempuanmu, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, karena yang demikian itu akan melindungi mereka, dan juga mereka tidak diganggu gitu. Nah kayak gitu teman-teman. Nah kenapa aku pakai cadar? Seperti yang udah aku bilang di video aku sebelumnya, karena memang aku nyaman pakai cadar gitu, dan aku pengen mengikuti para sahabiah gitu ya. Itu sih versi aku kan gitu teman-teman. Terus kayak gini loh teman-teman, kan di ayat itu dibilangin kalau misalkan suruh menjulurkan kerudungnya dari kepala sampai ujung kaki gitu kan, maksudnya ke seluruh tubuh mereka kan. Seluruh tubuh mereka tuh berarti kan sampai ujung kaki ketutup tuh, makanya aku pakai kaos kaki. Nah karena supaya mereka tidak diganggu dan tidak menjadi fitnah laki-laki gitu kan di luaran sana. Aku mikirnya kalau kaki aja harus aku tutupin pakai kaos kaki gitu kan, kenapa wajah aku enggak gitu. Itu buat aku sendiri loh ya, buat aku pribadi. Jadi menurut aku laki-laki itu naksir sama perempuan karena ngelihat kecantikannya, ngelihat wajahnya, oh dia cantik ya gitu, dan akhirnya kita jadi fitnah buat dia, buat laki-laki tersebut gitu kan. Apalagi dia bukan mahram kita gitu, apalagi kalau misalnya dia suami orang atau gimana gitu kan. Nah laki-laki itu pasti sukanya dari wajah kita dulu, nggak mungkin dia suka sama kaki kita. Itulah sebabnya aku pakai cadar. Dan dulu juga aku juga pakai cadar karena dulu kan aku punya suami gitu ya teman-teman. Jadi gimana ya, gini, aku pengen cuman suami aku aja yang bisa ngelihat kecantikan aku misalnya ya. Ya kan wanita itu pasti cantik lah ya, tapi aku nggak cantik sih. Jadi aku pengen cuman suami aku aja yang menikmati keindahan aku, atau yang ada di dalam diri aku kayak gitu teman-teman. Jadi aku mikirnya orang lain nggak perlu tahu lah gitu, orang lain di luar sana nggak perlu tahu, laki-laki di luar sana nggak perlu tahu gitu.
Jadi wanita bercadar itu sama aja seperti kalian teman-teman. Mereka itu kalau misal cuman kayak gini, mereka di luar itu berusaha menutup aurat mereka dengan sempurna biar nggak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya gitu. Tapi ketika di rumah ya tetap aja mereka pakai dasar-dasar juga, pakai kaos-kaos juga, tampil cantik hanya untuk suaminya gitu. Kayak gitu teman-teman. Ya mungkin itu aja apa namanya sharing aku kali ini teman-teman tentang hijrah. Apa iya sih harus pakai cadar? Enggak teman-teman, kalian nggak pakai cadar atau nggak pakai masker juga nggak apa-apa, tapi kalau kalian mau pakai cadar mungkin itu lebih baik gitu kan, karena cadar itu kan sunnah gitu. Nah ya kita berusaha untuk menjalankan sunnah Rasulullah gitu dan para sahabiah kayak gitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih udah support dan dukung aku. Terima kasih juga udah subscribe, udah apa namanya komen, yang ngedukung aku. Semoga apa ya, dimudahkan segala urusan kita semua, amin insyaallah. Dan juga jangan lupa ya teman-teman, rajin-rajin berzikir dan puasa Senin Kamisnya. Ya udah segitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.